Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 91. Angin di Istana Tusita tiba-tiba menjadi sedikit bising hari ini. Mengapa ada seseorang yang menangis di telingaku? Di bawah pohon di sudut halaman belakang Istana Tusita, pemuda Tao berjubah biru itu sedikit mengernyit. Saat dia bermeditasi, dia melihat gambaran yang agak kabur yang tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Seorang Taois pendek setinggi 5 atau 6 kaki sedang membungkuk dan menangis, dan di samping Taois pendek itu ada seorang murid wanita yang tampan, yang juga memiliki wajah sedih. Pendeta Tao muda itu tersenyum kecut dan mendesah lemah. "Guru, kamu seperti ini lagi. Anda tidak ingin keluar dan berjalan, tetapi murid juga ingin berlatih dengan ketenangan pikiran." Petik 1. Yang mereka sembah harus potret gurunya. Saya tidak punya potret atau patung yang beredar di alam bebas. Karena guru benar-benar terlalu misterius, dan dia langsung meluncurkan sebab dan akibat padanya sebagai murid. Petik 2. Namun, Anda benar-benar pandai mengganggu guru yang telah ditutup sepanjang tahun dan tidak suka untuk bertanya tentang segalanya. Sambil terkekeh, pemuda Tao itu perlahan berdiri. Dia mencubit jarinya dan menghitung, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh gurunya. Sedikit pencerahan muncul di hatinya, dan dia berkata dengan lembut, "Ternyata ada musuh asing yang mencari masalah untuk gerbang Duxian, dan gerbang Duxian mengalami bencana tiba-tiba. Saya diajari oleh Dao Cheng, ambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, tetapi seseorang ingin menggunakan Taoisme saya untuk memprovokasi hubungan antara tiga agama. Ini harus diurus. Terakhir waktu di Kuil Yuelao, saya memutuskan pernikahan seorang pria kecil dari patung tanah liat Duxianmen. Kali ini pergi untuk membantu Duxianmen dapat dianggap sebagai mengakhiri sebab dan akibat ini." Sebelum pemuda Tao itu selesai berbicara, dia sepertinya hanya mengambil langkah acak, dan sosoknya muncul di luar Istana Tusita. Setelah berjalan beberapa langkah lagi, dia telah tiba dari gerbang langit barat. Sesosok melayang keluar, dan tentara surgawi serta jenderal yang menjaga gerbang tidak menyadarinya. Dalam waktu singkat, pemuda itu telah meninggalkan Menara 9 Surga, menghadap ke tanah liar yang luar biasa ini dari ketinggian. Duxianmen adalah warisan yang diturunkan oleh rekan Daois Duer, tetapi Anda dapat membawa rekan Daois Duer bersamamu dan biarkan rekan Daois Duer mengambil tindakan. Dengan cara ini, sebab dan akibat dari Taois yang malang akan jauh lebih kecil. Ada satu lagi hal yang merepotkan. Meskipun rekan Daois Duer hanyalah murid terdaftar dari guru, selama ini dia mendengarkan khotbah guru beberapa kali. Sebelum Pindao memasuki pintu, Pindao harus memanggilnya kakak senior. Tapi kami adalah satu-satunya murid pribadi guru. Bagaimana saya harus menyebutnya? Pendeta Tao muda itu terjerat untuk beberapa saat. Sosoknya melayang menuju persimpangan tiga benua Xinyu Hezu, Beijulusu, dan Zhongshenzu, Gunung Peri Kunlun, terbang menjauh. Setelah terbang beberapa saat, Gunung Kunlun sudah berada di kejauhan. Suandu, Tejia, dan penyihir hebat ini segera menyadari masalah lain. "Kakak Duer, apakah kamu berkultivasi di gua mana di bagian mana dari Gunung Kunlun?" Penyihir besar Suandu mencubit jarinya dan mengangguk dengan cepat. "Untungnya, aura Duxianmen panjang, dan tidak akan padam untuk sementara waktu. Bencana ini sepertinya sudah ditentukan sebelumnya, jadi jangan terlalu cemas untuk mengatasinya. Ayo cari kakak senior Duer dulu, agar tidak menangani masalah ini dengan tidak memuaskan dan tertangkap lagi." Guru menutup beberapa Yuan Hui. Sambil menghela nafas pelan, sosok pemuda Tao menghilang di pegunungan Kunlun, melewati sekitar istana Yuxu, mencari Patriark Duxianmen yang murah. Beberapa saat yang lalu, Duxianmen berhasil. Guru suci bereaksi, batuk, potret orang suci bereaksi. "Benar saja, ada masalah dengan garis." Jiwu bersemangat untuk sementara waktu, dan Yukin Suanya juga sedikit lega. Li Changshu tidak senang, tapi diam-diam merenung. "Sebelum itu, saya sedikit berpikiran buruk." Penatua Wan Linjun menggunakan tipu muslihat pahit untuk menjual kesialan di kantong tip yang diberikan kepada Paman Jiwu, tetapi mengabaikan terlalu banyak detail, serta tujuan utama dari ajaran manusia. Baru saja Guru Jiwu menangis berulang kali, apalagi apakah orang suci itu bisa merasakannya, bahkan jika orang suci itu merasakannya, akan sulit untuk melihatnya.
retorika Guru Jiwu. Setelah analisis yang cermat, sebenarnya sebelum gerbang gunung dihancurkan, saya ingin meminta pemimpin agama manusia untuk datang dan membantu. Ini Du Xianmen sendiri, berinisiatif untuk meningkatkan karma bagi pemimpin agama manusia. Tapi Li Changshu kembali sadar, dan segera menemukan penyerang kedua untuk diperbaiki, memungkinkan Yukin Suanya untuk memperhatikan detail seperti emosi dan gelar suci. Pertama-tama klarifikasi bahwa mereka berasal dari garis keturunan Daois Duer, dan akhirnya melafalkan Sutra Kelambanan, dan biarkan orang bijak menguji bahwa mereka memang warisan Tao dari Ren Jiao. Itu saja, itu adalah musuh asing yang secara paksa menyerang Du Xianmen, ingin menambahkan karma kepada pemimpin sekte. Potret orang suci itu segera merespons. Namun, sajak Dao pada potret orang bijak dengan cepat mereda, yang menunjukkan bahwa guru bijak atau beberapa guru manusia sudah mengetahuinya. Apakah akan diurus dan kapan akan diurus masih belum diketahui. Li Changshu dengan cepat menganalisis dari lubuk hatinya. Kemungkinan seseorang yang mengajar seorang master untuk muncul berikutnya harus setinggi 70%, tetapi benar-benar tidak pasti apakah mereka akan datang untuk mendukung tepat waktu. Anda tidak bisa menggantungkan harapan pada bantuan asing. Saya sudah melakukan apa yang bisa saya lakukan dalam hal memanggil paha, jadi saya tidak perlu menghabiskan waktu lagi. Untuk amannya, kita tetap harus berpegang pada rencana yang telah ditetapkan. Jika bangunannya runtuh, Anda harus lari. Masih harus lari. Li Changshu kemudian mengirim pesan ke Yukin Suanya, masalah ini telah selesai, tolong tunggu sebentar, saudari junior, dan jangan ceritakan ceritaku kepada orang lain. Yukin Suanya mengangguk sedikit ragu untuk berbicara. Dan kesadaran abadi Li Changshu telah meninggalkan tempat ini, dan dia memusatkan perhatiannya untuk mengendalikan Taois kertas. Sebelum penundaan di Istana Baifan, perang di barat daya dan barat laut sudah berjalan lancar. Dari luar gerbang gunung, kedua belah pihak membentur langit di atas beberapa puncak di tengah gerbang gunung. Yang abadi dari sekte Duxian mundur berulang kali, sebagian besar dewa surgawi dan sejati terluka, dan puluhan orang di negeri dongeng yang sebenarnya jatuh, tetapi untungnya hanya 2 orang yang hilang di negeri dongeng surgawi saat ini. Di sisi lain, boneka nyamuk, meski semakin ganas, telah kehilangan banyak daya tempur. Hanya setan besar dari negeri ajaib surgawi yang dimakamkan di tangan penatua Wan Linjun sudah memiliki 3 kepala. Dalam hal pencapaian, Master Wang Qing mengikuti dari belakang, peringkat kedua untuk membunuh makhluk surgawi ras manusia dan iblis besar ras iblis di alam surga. Ada juga beberapa sesepuh celestial immortal, realem yang telah mencapai kesuksesan mereka sendiri. Namun situasi secara keseluruhan masih belum optimis. Pada saat ini, penatua Wan Linjun tampaknya telah kembali ke pertempuran puluhan ribu tahun yang lalu. Dia sangat bangga, dan dia selalu melawan kerumunan dengan satu. Namun, lelaki tua ini diam-diam mengalami depresi. Menurut saran Changshu, dia mengubur begitu banyak monster pada saat yang sama, dan dia merasa sedikit. Rasanya seperti tidak ada usaha sama sekali, jadi saya hanya menggunakan lebih banyak pil beracun. Sekarang pertarungan langsung dan langsung seperti itu, kekuatan pil beracun, keterampilan beracun, dan kekuatan supernatural beracun tampaknya sangat berkurang. Itu terasa cukup berat, dan rasanya seperti usaha tanpa pamrih. Masih belum sesegar pergi bersama Changshu untuk membunuh musuh. Benar saja, Changshu tidak hanya memiliki wawasan unik tentang racun, potensi pengembangannya di masa depan juga tak terukur. Penatua Wan sangat menghitung di dalam hatinya, tetapi serangannya menjadi semakin sengit. Dia sekarang telah memutuskan bahwa jika dia dapat melindungi gerbang abadi dalam pertempuran ini, dia akan mengajari Changshu kitab suci racunnya yang paling dibanggakan, sebagai hadiah atas peringatan rahasia Changshu kepada sekte kali ini. Tiba-tiba, tetua Wan Linjun merasakan angin sepoi-sepoi mengganggu telinganya, dan mendengar suara yang tidak asing lagi. Tetua Wan, murid ini berumur panjang. Tolong jangan terobsesi dengan pertempuran, tetua. Alihkan perhatian Anda dan amati situasi pertempuran di selatan. Akhirnya lebih baik kedua belah pihak mundur ke puncak Potian bersama-sama, dan kemudian menggunakan formasi besar Potian Feng untuk bertahan melawan musuh nanti, yang merupakan cara yang tepat untuk mengurangi korban di dalam pintu. Mengamati situasi di mana-mana saat ini, dan mendapati dirinya sudah agak tersendiri dan dalam. Ini, bukan karena penatua Wan bergegas maju terlalu keras, tetapi sesama makhluk abadi mundur terlalu keras. Li Changshu berkata lagi, "Penatua,
Anda tidak perlu khawatir tentang murid. Murid akan memasuki formasi pergeseran kapal bumi yang mulia Baifan bersama dengan murid dari puncak lain nanti. Penatua, tolong jaga dirimu. Sedikit menyipitkan mata, sedikit senyum, dingin muncul di sudut mulutnya. Beberapa monster besar yang melawan Penatua Wan Linjun panik dan mundur dengan cepat. Tetapi Penatua Wan Linjun juga mundur pada saat yang sama, semakin dekat dengan keabadian mereka sendiri. Baru saja, itu murni karena Li Changshu aman saat ini, dan dia senang. Setelah menyelesaikan detail kecil ini, Li Changshu terus diam-diam mengamati situasi di antara kedua belah pihak. Saat ini, dua teknik pertarungan 1000 dewa hanya berjarak beberapa puncak dari puncak Potian. Perasaan surgawi Li Changshu menangkap bahwa beberapa tetua urusan luar negeri abadi yang terluka di dalam gerbang dengan tergesa-gesa menuju ke Balai Baifan. Sepertinya para murid akan pergi lebih dulu. Selanjutnya, Potian Peak akan menjadi tempat skill bertarung. Meski masih ada formasi pelindung yang besar, namun banyak murid yang belum menjadi abadi memiliki basis kultivasi yang dangkal. Jika seseorang secara tidak sengaja menjatuhkan beberapa kekuatan supernatural dan senjata sihir secara acak, kuil Baifan akan berdarah ke sungai jika mereka telah mencapai 8 pencapaian. Penatua tertinggi memerintahkan untuk membiarkan para murid basis kultivasi yang tidak cukup untuk sementara pergi untuk menghindari bencana, dan para tetua urusan luar negeri peri yang terluka ini akan bertanggung jawab untuk melindungi murid-murid ini. Nanti, Li Changshu memikirkannya sedikit di dalam hatinya, dan mengirim suara ke Linge yang telah lama bersembunyi di dekat formasi bergerak bawah tanah, memintanya untuk bergaul dengan para murid nanti, dan mengambil tubuh utamanya, dan pergi dengan tuannya. Linge segera mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, dan terus mengintai di celah batu, diam-diam menunggu sejumlah besar murid dari Duxianmen muncul. Dan tubuh asli Li Changshu saat ini telah menemukan tempat persembunyian 2 bulan lalu, dan bersembunyi di dalamnya dengan cerdik, dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk bergerak lagi. Sesaat kemudian, sebuah lubang ke bawah muncul di sudut Balai Baifan. Di bawah desakan terus-menerus dari beberapa tetua, Yukin Suanya, dan Jiwu, sekelompok murid muda bergegas ke lubang vertikal ke bawah dan terbang menuju tanah. Ketika sekelompok murid tiba di formasi pergeseran pembuluh darah bumi, Linge menemukan kesempatan yang tepat dan berjalan keluar dari sudut dengan Li Changshu untuk bergabung dengan para murid. Prosesnya cukup sempurna, dan saudari junior memberikan kontribusi lain. Ketika Yukin Suanya tiba dan melihat Li Changshu dan Linge, dia juga menghela nafas panjang. Memegang jimat giok pengontrol formasi, dia bergerak maju untuk membuka formasi besar pembuluh darah dan gerakan bumi di bagian bawah rongga bawah tanah ini. Piringan formasi dengan diameter 100 meter dan garis-garis kompleks muncul tiba-tiba, dan sepertinya ada suara naga bernyanyi di bawah cakram formasi. Tetua Baifan Hall berteriak, "Cepat, 50 orang sekaligus, masuk ke formasi. Suanya, Anda dan Tetua G akan membuka jalan ke depan. Titik pendaratan untuk memindahkan formasi-formasi akan berada di lembah di timur." Yukin Suanya segera mengambil perintah, memimpin kelompok murid yang paling dekat dengan formasi, dan bergegas ke formasi dengan cepat. Sosoknya sedikit tenggelam, dan menghilang dalam sekejap. Pembuluh darah utama bumi sebenarnya setara dengan kapiler, dewa besar Pangu. Dan susunan pergeseran urat bumi memungkinkan praktisi Qi untuk bergerak sepanjang arah urat bumi baik arah positif maupun negatif untuk jarak jauh. Murid Sekte Duxian tidak terburu-buru, dan banyak murid bahkan berinisiatif untuk bersandar, membiarkan mereka yang kurang berpengalaman maju. Seluruh evakuasi tertib, dan Linge juga diurus oleh banyak orang. Saudara senior dari Bifeng Batch telah dihapus. Li Changshu membiarkan secercah kesadaran abadi selalu menemani adik perempuannya di sekitarnya, dan dia tidak khawatir tentang masa depan. Sebagian besar generasi muda dievakuasi, dan semua makhluk abadi dari Sekte Duxian telah mundur ke sekitar puncak Potian pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, garis pertempuran ditarik, dan formasi puncak utama belum dibuka. Keabadian dari Sekte Duxian menunjukkan tanda-tanda penurunan, dan boneka nyamuk telah memusatkan perhatian mereka pada beberapa master besar dari Sekte Duxian. Saat yang ditunggu-tunggu oleh Li Changshu adalah sekarang. Legiun Paperman menyerang. Petik 1. Di dekat puncak Potian, di 2 lembah sungai di antara beberapa puncak, 4 sosok patung kertas diam-diam muncul, dan setengah dari tubuh mereka keluar dari tanah. Dari borgol dan pakaian mereka, dengan cepat melompat keluar satu persatu.
patung kertas kecil, lalu keempat patung kertas itu dengan cepat tenggelam ke dalam tanah. Di lembah di sisi utara dan selatan, ada 20 patung kertas di setiap sisi, dan mereka dengan cepat menyebar di sekitar 4 patung kertas. Jumlah ini sudah menjadi batas Li Changshu dapat mengontrol patung kertas asli pada saat yang sama, waktu melalui estafet patung kertas untuk waktu yang lama. 40 patung kertas berubah menjadi 40 prajurit abadi, dalam baju besi biru muda. Mereka memiliki wajah yang berbeda, kekuatan mereka tidak kuat, dan pertahanan mereka bahkan lebih tanpa kertas, masing-masing membawa senjata sihir sederhana, busur besar, dan memegang panah yang agak istimewa di tangan mereka. Busur panjang ini hanya memiliki beberapa batasan dasar, jadi tidak bisa disebut harta sama sekali. Mereka dengan cepat menyapu ke arah hutan di depan mereka, tiba di tempat tersembunyi yang telah ditemukan Li Changshu sebelumnya, dan menarik busur senjata ajaib ke tali penuh. Di panah, ada garis rumit yang menyala. Panah racun langit tanpa suara, senjata sihir yang dikembangkan sendiri yang dapat dikonsumsi sekali pakai, yang dapat mengeluarkan bubuk racun dalam jumlah besar secara instan dan tanpa pandang bulu dalam jangkauan luas dan dengan presisi tinggi. Untuk membunuh musuh, tidak perlu menggunakan kekuatan gaib dan senjata sihir, tetapi menggunakan keuntungan tertentu secara ekstrim. Dia melatih seluruh tubuh tendon dan daging, dan kalah dari batu bata. Meletakkan, di sudut yang gelap dan sempit, Li Changshu menjentikkan jarinya, dan senar dari 40 busur panjangnya bergetar serempak. Dengan cepat dan diam-diam, anak panah senjata ajaib melesat dari belakang musuh ke tempat boneka nyamuk paling padat. Bab 92, View. Ini adalah suara yang sangat pelan dari skimming langit. Panah racun langit bergerak perlahan melintasi langit, diam-diam menembak ke arah belakang kelompok dewa musuh. Tidak ada fluktuasi kekuatan abadi, dan tidak ada rasa ketajaman. Itu tidak bisa dihindari, dan masih akan ada sedikit gangguan di udara. Untuk mencegah musuh abadi ini dibujuk, panah-panah ini tidak membidik siapapun, tetapi dengan sengaja mengunci celah di antara sosok-sosok di sekitar mereka. Pengaturan waktu Li Changshu sangat tepat. Di samping dan belakang dua medan pertempuran, 40 anak panah berhasil mencapai ketinggian yang telah ditentukan di depan. Panah beracun, silinder sepanjang setengah kaki terbelah pada saat yang sama, dan kepulan bubuk beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau dan beracun kabut beterbangan di langit, menyebar. Hembusan, kotoran, seperti kembang api tak berwarna, mekar lembut di bawah langit cerah. Di sekitar tepi luar formasi musuh, lebih dari 20 makhluk abadi tidak punya waktu untuk menoleh. Mereka tiba-tiba menjadi gelap dan jatuh tepat di bawah awan. Gumpalan angin bertiup, dan racun yang dapat membunuh malaikat ini dengan cepat menyebar, dan bayang-bayang hitam mengikuti satu demi satu, terus menanam, seperti pangsit. Dan kelompok boneka nyamuk darah ini benar-benar ditakuti oleh racun. Mereka bereaksi sangat cepat kali ini, dan boneka surgawi menemukan bahwa situasi di belakang tidak benar, dan segera berteriak. Nyalakan mana, seseorang meracuni dan merencanakan di belakang. Petik 2, pada saat itu, kekuatan abadi, kekuatan iblis, dan kekuatan spiritual dari semua musuh melonjak, dan kekuatan hantu yang melayang dari belakang kabut beracun dan bubuk beracun langsung tersebar. Tetapi sebelum itu, lebih dari 50 makhluk abadi telah diracuni sampai mati. Ada lebih dari 100 sosok, kurang lebih diracuni, mencoba menahan racun saat ini, dan kekuatan tempur mereka telah sangat berkurang. Boneka nyamuk darah segera mulai mencari orang di balik plot tersebut. Pada saat ini, yang abadi dari Sekte Duxian juga sedikit bingung, tidak tahu dari mana penguatan ini berasal. Tapi mereka ditekan di jalan awan di sekitar Potian Peak, kedua kelompok musuh yang kuat ini masih sangat ganas, dan sulit untuk menerima bantuan asing. Intinya, yang abadi dari Duxianmen tidak menemukan jejak apapun bala bantuan sama sekali. Efek dari serangan panah beracun tidak sempurna, dan Li Changshu tidak memiliki kegembiraan atau penyesalan di dalam hatinya, tetapi diam-diam menyimpulkan kekurangan dari senjata ajaib yang dikembangkan sendiri. Metode keracunan serba bisa dan sembarangan ini selalu kalah dengan menggunakan kekuatan surgawi untuk mengirim bubuk racun ke lingkungan roh primordial lawan secara diam-diam. Secara umum, sebagian besar, toksisitas pil racun terbuang sia-sia. Untuk mencegah kabut beracun dari sengaja melukai rekan-rekan muridnya nanti, Li Changshu menggunakan dua jenis racun abadi surgawi yang sulit untuk disempurnakan dan memiliki efek peka terhadap waktu pada panah beracun. Setelah beberapa saat,
racun yang tersisa di udara akan hancur dan menghilang. Meskipun ide panah semacam ini bagus, terlalu mudah untuk ditahan, dan efeknya tidak sebagus dosis yang sama, susunan racun. Li Changshu menyimpulkan secara singkat di dalam hatinya, dan situasi pertempuran sedikit berubah lagi. Boneka nyamuk darah dengan cepat menentukan arah panah beracun, dan serangan balik mereka datang dengan cepat dan keras. Di sisi utara dan selatan puncak Potian, dan di belakang formasi musuh, selusin sosok melarikan diri dari pertempuran dan bergegas menuju tempat persembunyian patung kertas dan tentara abadi. Dalam kegelapan, senyum yang tak bisa dijelaskan muncul di sudut mulut Li Changshu. 40 patung kertas itu tidak mundur dan mengintai. Setelah 30 atau lebih boneka peri sungguhan menukik di atas dua hutan, 3 patung kertas keluar dari sisi hutan di sisi utara dan selatan, secara aktif menarik perhatian pihak lain. Namun, setelah 6 sosok ini muncul, mereka hanya bisa maju beberapa ratus kaki, dan langsung dihancurkan oleh Streamer yang datang dari belakang. Saat ini, 34 patung kertas lainnya bergegas keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka penuh nafas, dan gerakan mereka seperti hantu dan cepat, dan mereka langsung menyerbu boneka-boneka ini. Kedua kelompok boneka yang bergegas turun untuk melawan segera menembak, tetapi dengan tergesa-gesa, mereka dilarikan setengahnya, tentara iblis kertas. Tanpa ragu, patung-patung kertas ini meledakkan diri. Sebanyak selusin sosok meledak seketika di atas pegunungan dan hutan di sisi utara dan selatan. Adegan itu sangat tragis, dan yang abadi dari Sekte Duxian sangat marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk bala bantuan yang muncul entah dari mana. Tapi, setelah ledakan diri, lebih dari 30 boneka nyamuk darah bergegas ke sekitar hutan, tetapi mereka semua tidak terluka, dan masing-masing dari mereka sedikit terpana, tidak tahu apa yang baru saja mereka alami. Kekuatan penghancuran diri cukup lemah, sekalipun orang-orang, setan, dan roh ini semuanya dikendalikan oleh nyamuk darah saat ini, hanya menyisakan sebagian kecil dari diri mereka. Dalam momen singkat ini, Kiki juga mengalami banyak pasang surut mental. Pada awalnya, kabut beracun tak berwarna tiba-tiba muncul di belakang mereka, dan mereka cukup beruntung untuk lolos dari kematian. Sedikit beruntung, kemudian mereka mendapat perintah untuk melancarkan serangan balik ke arah panah beracun, dan menemukan sosok-sosok itu melarikan diri dalam cepat, dan segera bunuh mereka, tidak perlu usaha sama sekali. Relatif tenang, situasinya tiba-tiba berubah, keenam sosok ini hanya mengalihkan perhatian mereka. Hutan di bawah menyerbu prajurit peri tanpa peringatan, dan menyerbu ke arah mereka dengan kasar. Sedikit gugup, tanpa diduga, para prajurit abadi ini sangat rapuh, mereka akan mati jika Anda menusuknya, dan mereka akan hancur jika Anda memukulnya. Mengapa demikian? Tetapi pihak lain tidak berniat melakukan perhitungan mental, dan apa yang dia sembunyikan sebelumnya tidak menunjukkan jejak apapun. Namun, sebagian kecil dari pihak lain bergegas ke arahnya, dan pihak lain langsung meledakkan dirinya. Takut setengah mati. Hal konyolnya adalah bahwa penghancuran diri orang-orang ini tidak terlalu kuat, itu hanya momentum belaka, lebih baik dihancurkan oleh senjata sihir biasa. Mengapa demikian? Tanda tanya. Tiba-tiba, mata lebih dari 30 musuh abadi menjadi gelap, dan roh primordial pada awalnya sangat kesakitan, dan kemudian mereka kehilangan semua indera dunia luar, kekuatan surgawi mereka runtuh, dan mereka jatuh terbalik secara seragam di udara. Sebelum mereka mati, mereka akhirnya menyadari, meledak, beracun. Di atas hutan, 30 sosok ini jatuh bersamaan. Li Changshu mengangkat alisnya dalam kegelapan, merasa sedikit tidak berdaya di hatinya. Mengapa tidak banyak malaikat yang turun mengontrol 4 Taois kertas untuk terus bersembunyi di bawah tanah? Li Changshu tidak perlu banyak melihat saat ini untuk menyimpulkan reaksi kedua belah pihak dalam pertempuran sengit. Yang abadi dari Sekte Duxian secara alami bingung, dan boneka nyamuk itu seharusnya menjadi semakin gila. Secara umum, gelombang pertama serangan mendadak tidak buruk, yang sangat mengurangi tekanan di pihak sendiri dan juga membuat lawan frustrasi, menyinggung. Pada saat ini, 4 Taois kertas di bawah puncak Potian tidak bisa bergerak dengan gegabah. Li Changshu mengalihkan perhatiannya ke Taois kertas, Tianba, dan secara singkat memeriksa status formasi puncak Xiaoqiong, kemudian dia fokus pada pertempuran di langit. Setelah Kiling menjadi tua dan keluar dari tubuhnya, dia menjadi semakin ganas saat dia bertarung, dan dengan tegas menekan Master Alam Abadi Emas di sisi lain, kepala sekte.
Duxian, meskipun itu sedikit longgar, dia masih berhasil menahan dua dewa emas. Sepertinya kita harus bertarung untuk sementara waktu. Pikiran Li Changshu dengan cepat kembali ke 4 sosok kertas Tao, siap untuk senjata ajaib yang akan digunakan selanjutnya. Gelombang pertama serangan menyelinap dan mengepung telah berakhir. Selanjutnya, ada operasi gelombang kedua. Bakar diri Anda, undang Anda ke dalam guci, dan tangkap kura-kura di dalam guci. Dan waktu untuk bertindak akan segera tiba. Itu hanya Duxian Men, mengapa begitu tidak terselesaikan? Petik 1. Di Hezu, Xinyu, di sebuah gua tersembunyi dekat Lingshan, kuil Tao di barat, Taois Wenjing mengenakan rok kasa biru muda, berbaring di tempat tidur, di sampingnya ada 2 pelayan yang berlutut, dan salah satunya mengipasi kipasnya. Dan 1 orang memegang anggur peri berdarah, menunggu, Tuan, mengambil cangkir giok. Pada saat ini, Taois Wenjing diam-diam mengamati pertempuran besar Duxian Men dengan nyamuk darah yang dia tumpahkan. Dia hanya menonton pertunjukan. Sekarang, selama dia tidak mengambil inisiatif untuk bergerak, dia akan tinggal di sini, dan tidak ada yang akan tahu bahwa dia melakukannya, kecuali orang suci dari 3 agama yang secara pribadi menyelidiki dan menghitung. Dan 2 orang bijak dari agama barat telah membutakan rahasianya dengan tangan mereka sendiri. Saat ini di Honghuang, tidak banyak orang yang mengetahui jejaknya, bahkan jika nyamuk darah itu terungkap, mereka hanya akan dianggap sebagai semacam kekuatan gaib. Taois Wenjing tahu betul di dalam hatinya bahwa dia adalah pisau tajam yang bersembunyi di kegelapan, dan jika dia membuka tumitnya, dia akan kehilangan sebagian besar nilainya. Saat ini, dia harus menyaksikan pertempuran para Duxian Men. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, misalnya, seorang master dari agama manusia tiba-tiba datang untuk membantu Duxian Men, maka dia akan langsung membunuh jiwa dari 3 dewa emas, dan memperlakukan tubuh mereka sebagai hadiah yang murah hati untuk Jie Jiao. Perhitungan seperti itu jauh lebih menarik daripada berkelahi dan membunuh. Taois Wenjing menunjukkan senyum yang agak menawan dan memabukkan, tetapi 2 pelayan iblis di sampingnya hanya menundukkan kepala, tidak berani melihat secara acak. Taois Wenjing mulai menonton drama itu ketika 5 dewa emas mulai bertarung. Dan perhatiannya selalu tertarik pada pertempuran di tingkat dewa emas dan dewa surgawi. Baginya, tingkat keabadian sejati tidak berbeda dengan tingkat pemurnian Qi yang belum menjadi keabadian, membosankan, monoton, dan sangat membosankan. Masih menarik untuk melawan dewa emas, terutama spesies langka binatang prasejarah, Qilin, yang membuat Taois Wenjing sangat menggugah selera. Ketika Li Changshu diam-diam menggunakan Taois kertas untuk meluncurkan gelombang pertama serangan mengepung, meracuni lebih dari 80 makhluk abadi dan melukai lebih dari 100 makhluk abadi, situasi di kedua sisi berbalik sampai batas tertentu. Keseimbangan kemenangan dan kekalahan telah stabil untuk saat ini. Apa yang terjadi di sana? Pendeta Tao Wenjing mungkin melihat ke sekeliling puncak Potian, dan mulutnya penuh rasa jijik. Boneka dadakan yang dikumpulkan ini benar-benar tidak berguna, dan mereka akan dipukul mundur oleh lawan saat ini. Lupakan saja, dalam pertempuran hari ini, Sekte Dua Abadi mungkin tidak akan musnah. Jika penundaan berlanjut, kekuatan teratai darah di tubuh 3 dewa emas semu juga akan habis. Jika anak-anakku sendiri bergerak, Sekte Duxian kecil akan menghilang dalam sekejap. Ngomong-ngomong, kemana perginya murid-murid Sekte Duxian itu? Pendeta Tao Wenjing sedikit bingung, mengamati dari atas ke bawah untuk beberapa saat, dan segera mencibir. Ada sedikit fluktuasi kekuatan spiritual yang tersisa di Leilines bawah tanah, tampaknya susunan pergeseran Leilines. Melarikan diri ke timur, dengan cara seperti itu, apakah Anda masih ingin menyembunyikannya dari Yang Mulia Ratu? Karena kamu tidak bisa langsung menghancurkan sektemu, maka membunuh muridmu akan memiliki efek yang bagus. Adegan setelahnya pasti akan sangat menarik. Meskipun saat ini untuk mengambil inisiatif untuk mengontrol dan menghubungi boneka-boneka ini, akan ada beberapa bahaya mengekspos dirinya. Tetapi Tao Wenjing merasakan sedikit kegembiraan di hatinya, dan memutuskan untuk mengambil risiko kecil. Gerbang Duxian, dekat puncak Potian, tempat ribuan makhluk abadi bertempur dengan sengit. Sajak Dao diam-diam turun dan mendarat di boneka nyamuk darah dari ras manusia, dan kemudian sajak Dao dengan cepat ditarik. Hari ini, tubuh Taois tua di negeri dongeng bergetar, dan dia langsung mundur dari pertempuran, menarik Yao Peng negeri dongeng yang sebenarnya, yang berbaring di belakang Yao Peng.
Untuk lebih memenuhi perintah yang baru saja diberikan oleh Tuan, Taois tua abadi ini memerintahkan Yao Peng untuk berpacu ke utara terlebih dahulu, dan kemudian berbelok ke timur setelah terbang cukup jauh. Pembudidaya iblis tipe Peng. Baik saat terbang, monster Peng ini juga memiliki sedikit darah Jin Peng, dan dikaruniai kekuatan gaib. Pada saat ini Yao Peng berlari dengan kecepatan penuh, dan menghilang dalam sekejap. Beberapa tetua yang abadi di Duxianmen memperhatikan hal ini, dan menyimpulkan bahwa pihak lain, Tao Tua dan Peng Yao, mungkin akan pergi ke timur untuk menimbulkan masalah. Mereka berbisik pada diri mereka sendiri, dan hati mereka sangat cemas. Tetapi pada saat ini, pihak mereka terjebak di dekat puncak Potian, apalagi apakah mereka dapat keluar dari pengepungan dan bergegas ke timur untuk menyelamatkan. Hanya melihat kecepatannya, dari Peng Yao, mereka sama sekali tidak bisa mengejarnya, unggul. Salah satu tetua tertinggi mundur dari pertempuran, mengeluarkan beberapa jimat giok, dan buru-buru menghubungi beberapa tetua luar negeri yang sudah berada 16.000 mil jauhnya ke timur, meminta mereka membawa murid-murid mereka untuk bersembunyi dengan cepat. Mereka hanya bisa melakukan hal-hal ini. Tetua Duxianmen sebenarnya salah menghitung dua hal. Pertama, mereka tidak menyangka pihak lain bisa begitu kejam. Pertempuran di sini belum berakhir, jadi kita harus langsung menyusahkan para murid yang belum menjadi abadi. Kedua, Leilines berada jauh di dalam bumi, bagaimana pihak lain menemukan Leilines Shifting Array yang mereka sembunyikan. Namun, detail kecil yang salah perhitungan para tetua Duxianmen ini. Seorang murid tertentu telah mengharapkannya sebelum pertempuran. Kata-kata, Mosquito Taois, memberi kesan pada Li Changshu bahwa itu terlalu kejam. Kewaspadaan Li Changshu sudah penuh sejak awal. Hari ini, Li Changshu menangkap Tao Tua dan Yao Peng begitu mereka bergerak. Saya mengatakan, masalah, dari lubuk hati saya, tetapi tidak ada rasa tegang. Ini jelas bukan karena Li Changshu tidak terlalu peduli dengan adik perempuan dan tuannya, tetapi dia telah menyiapkan tindakan balasan, belum lagi satu malaikat di masa lalu, tetapi 10 di masa lalu. Batuk. Angka, ini terlalu banyak, sekalipun ada 3 atau 4 malaikat di masa lalu, itu bukan masalah besar. Sudah hampir waktunya, untuk memulai gelombang kedua pertempuran. Pada saat ini, Li Changshu harus memfokuskan sebagian pikirannya pada Taois kertas No. 3 di sebelah Linge, dan mulai bersiap untuk pertempuran. Dia hanya bisa membiarkan tukang kertas Tianzi No. terbang langsung ke langit. 2 pria dan 1 wanita muncul di kedua sisi utara dan selatan, secara aktif mengekspos kultivasi mereka sendiri, semuanya di tahap akhir negeri dongeng yang sebenarnya. Ini adalah kondisi tertinggi yang dapat disimulasikan Li Changshu untuk kertas Tao saat ini. Paper Taois sendiri hanya membawa kekuatan langit, dan ada batas atas tertentu untuk penyimpanan kekuatan langit. Setelah itu, ketiga sosok ini mengedarkan kekuatan abadi mereka dan berteriak keras. Lihat utara dulu, pendeta Tao muda dengan pedang panjang di punggungnya berteriak. Ketika saya lewat di sini, saya melihat sekelompok monster menyerang gunung. Betapa merajalela, teman Duxianmen, saudara laki-laki dan perempuan saya, datang untuk membantu Anda. Penuh kebenaran, langit penuh kebanggaan. Setelah itu, peri wanita di sampingnya memegang seruling batu giok juga berkata dengan lantang. Lang Lang Qian Kun, langit dan bumi bersih, bunuh iblis, dan lindungi umat manusia. Rekan Taois Duxianmen, tolong jangan khawatirkan aku, kami tidak akan menyerang dengan kuat, saya akan memancing beberapa monster pergi untuk Anda terlebih dahulu. Kata-kata ini sangat masuk akal, dan para Duxianmen yang abadi segera menetap, dan sangat berterima kasih kepada 2 orang asing yang, dengan santai lewat. Meskipun banyak makhluk abadi merasa, penampilan mereka agak aneh, dibandingkan dengan 2 kertas Taois di utara, pria yang agak kasar dan kuat. Di selatan jauh lebih langsung, Ibu Sipi. Sekelompok setan dan hantu. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghadapi orang miskin, saya membunyikan bip nenek moyang iblis Anda. Segera, boneka nyamuk darah yang mengepung puncak Potian merespons. Di utara, lebih dari selusin bayangan gelap menyerang pasangan pria dan wanita Tao. Taois kertas dengan pedang di punggungnya tertawa keras, dan keduanya dengan cepat mundur, menggunakan beberapa mantra sihir yang diringkas oleh kekuatan abadi, untuk menemui mereka dengan cara yang sopan. Di sisi selatan, luar biasa. Lebih dari 20 monster besar berbalik dan membunuh orang kuat itu, dan bahkan ada 2 monster besar di negeri dongeng di depan. Kaki orang kuat Zi Tao bergetar,
dia menoleh dan terbang pergi dengan kapak besar di pundaknya, tetapi dia diam-diam menggunakan pelarian angin, dan langsung berlari ke arah puncak Xiaoqiong. Untuk menarik perhatian pihak lain, Li Changshu memberikan cincin sumpah melalui mulut pria kuat ini. Pria berotot terus bersumpah di sana, dan kata-kata umpatan yang lebih populer di dunia prasejarah muncul satu demi satu. Seperti, bukan anak manusia, ada monster yang lahir tetapi tidak dibesarkan oleh monster, ini relatif belum sempurna. Li Changshu dengan cepat memutuskan untuk menambahkan bahan bakar, dan mulai meneriakkan kata-kata yang lebih menarik, bahkan jika monster-monster ini dikendalikan saat ini, mereka masih marah. Misalnya, ada beberapa berita gosip yang diketahui semua orang di dunia prasejarah, tetapi klan iblis meledak setelah mendengarnya. Ada 2 kaisar iblis, tetapi hanya ada 1 ratu iblis. Klan Wu, di mana wajahnya? Di mana wajahnya? Aliran cahaya melesat keluar, dan sekelompok monster menembak satu demi satu, mencoba mencabik-cabik pria kuat itu. Namun, pria kuat itu meledak dengan kekuatan abadi dan mundur dengan sangat cepat. Pelarian angin Li Changshu menggabungkan metode meminjam kekuatan, mengelak dan mengelak ke kiri dan ke kanan di udara, dan terus berteriak. Tanpa sadar, orang kuat Zitaois bergegas ke langit di atas Little Qiong Peak, dan kebetulan ada Streamer yang terbang dari belakang. Li Changshu mengendalikan Zitaois, punggungnya penuh dengan kekuatan abadi, dan dia sengaja terkena bola di pita. Orang kuat itu dirobohkan, jatuh ke arah puncak Xiaoqiong, nyaris tidak menstabilkan sosoknya di udara, dan menoleh untuk melihat kepada monster terbang. Namun, pada saat ini, sekelompok monster juga merasakan sedikit bahaya. Ada beberapa monster besar berbentuk manusia dengan keraguan di mata mereka. Dalam kegelapan, Li Changshu mendengus dingin di dalam hatinya. Orang kuat Zitaois berbalik secara langsung, berdiri di tepi formasi kecil Qiongfeng, memberi isyarat jempol ke bawah kepada sekelompok monster, dan kemudian mengaitkan jarinya dengan jijik. Aku sudah kabur begitu lama, jadi ternyata kamu hanya memiliki kemampuan kecil ini, dan pukulannya tidak gatal atau sakit. Kemarilah, satu persatu. 20 atau lebih master monster sedikit terkejut, dan kemudian mereka semua bergegas menuju pria kuat di bawah. Dengan pengaruh nyamuk darah dalam kegelapan, secara alami sekelompok dari mereka, dan dia dipilih. Bersambung.